Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 2A dan kelas 2B. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sudah menyelesaikan penilaian tengah semester. Hari ini kita sudah memasuki tema yang baru, yaitu tema 7 dengan judul kebersamaan. Sebelum memulai belajar kita pada pagi hari ini, jangan lupa teman-teman memulai dengan surat duha, berdoa, dan murojaah di rumah. Setelah teman-teman mempelajari tentang bunyi yang kuat, bunyi yang lemah, bunyi yang panjang, dan bunyi yang pendek, teman-teman akan belajar tentang irama. Apa itu irama? Irama adalah bunyi yang teratur atau memiliki pola dalam sebuah lagu. Untuk menghasilkan irama yang indah, teman-teman bisa membuatnya dari beberapa gabungan irama, seperti contohnya irama kentungan dan irama tongkat kayu yang dipukul, atau bisa juga dengan tepuk tangan. Nah, ini merupakan contoh-contoh bunyi yang bisa kita hasilkan dengan cara bertepuk tangan, memukul tongkat maupun memukul kentongan yang akan menghasilkan irama yang indah untuk mengiringi sebuah musik. Selain dari alat-alat tersebut, kita juga bisa menggunakan benda-benda lain teman-teman, seperti memukul meja atau memukul mangkok atau gelas ya, sehingga kita bisa menghasilkan bunyi yang kuat maupun yang lemah sehingga akan membentuk irama yang indah. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita akan memasuki muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang fabel. Apa ya yang dimaksud dengan fabel? Fabel adalah sebuah cerita pendek yang menceritakan kehidupan hewan. Jadi, dalam sebuah cerita ada tokoh yang diceritakan dan tokohnya itu adalah hewan. Bisa persahabatan hewan, bisa juga keluarga hewan atau yang lainnya. Kemudian teman-teman, dalam fabel cerita pendek ini biasanya ada hal-hal yang terkandung di dalamnya atau ada unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Yang pertama itu ada tema. Dari cerita itu bisa kita temukan tema, apakah bertema persahabatan atau kesabaran atau tolong-menolong atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Tokoh ini seperti halnya cerita manusia, ada tokoh hewan yang baik dan juga ada tokoh yang tidak baik, atau ada hewan yang mempunyai sifat yang curang atau yang lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah tempat di mana cerita itu diceritakan, apakah di hutan, ataukah di halaman, ataukah di ladang, di sungai, atau di sawah. Dan yang keempat adalah pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan dari cerita tersebut, apa nilai yang bisa kita ambil? Kita bisa belajar apa dari cerita pendek tersebut? Begitu ya teman-teman. Teman-teman, contoh fabel bisa teman-teman temui di subtema 1 tema 7 ini ya. Silahkan teman-teman bisa membaca dan mengamati isi dari fabel tersebut. Dan tentunya tidak lupa mengambil pelajaran. Belajar hal-hal yang baik dari cerita yang ada. Selamat membaca teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang pecahan. Apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Contohnya, sebuah apel utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian dari 2 potong dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2. Dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2. Setiap nilai potongan apel bernilai 1/2.
Apa yang dimaksud dengan 1/2? Angka 1 merupakan berapa jumlah bagian yang kita tunjuk. Sedangkan angka 2 merupakan jumlah dari semua potongan. Misalnya, potongan apel ini nilai pecahannya adalah 1 per jumlah keseluruhan potongan ada 2. Maka, ada 1/2. Angka 1 di atas garis disebut pembilang. Sedangkan angka 2 di bawah garis disebut penyebut. Perhatikan contoh berikut ini. Sebuah pizza akan dibagikan kepada 2 orang. Masing-masing akan mendapatkan setengah atau 1/2. Contoh lain, sebuah persegi panjang dipotong menjadi 2 bagian. Kita warnai setengahnya atau sebagian menjadi 1/2. Selanjutnya, segitiga kita potong menjadi 2 bagian, kita warnai setengahnya menjadi 1/2. Selanjutnya, masih persegi panjang, kita potong menjadi 2, kita warnai setengahnya menjadi 1/2. Mengenal pecahan 1/3. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Dibaca 1/3 atau 1/3. Contohnya, sebuah donat dibagi menjadi 3 bagian. Nilai pecahan salah satu potongannya adalah 1 per jumlah keseluruhan potongannya ada 3. Maka menjadi 1/3. Contoh lain dari pecahan 1/3. Sebuah segitiga dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Bagian yang ditunjuk nilai pecahannya adalah 1/3. Sebuah lingkaran dipotong menjadi 3 bagian. Bagian yang ditunjuk nilai pecahannya adalah 1/3. Mengenal pecahan 1/4. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Misalnya, sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nilai pecahannya adalah 1 per jumlah keseluruhan potongannya ada 4. Jadi, nilai pecahannya adalah 1/4. Contoh lain dari pecahan 1/4. Yang pertama, segitiga yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Bagian yang ditunjuk dengan anak panah, nilai pecahannya adalah 1/4. Sama dengan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian, bagian yang ditunjuk dengan anak panah, nilai pecahannya adalah 1/4. Sekian pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.